Assalamualaikum. Kembali bertemu dengan saya Pas untuk membaca Harry Potter dan Chamber of Secret atau Harry Potter dan Kamar Rahasia. Sebelum membacanya, seperti biasa, saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam membaca nama, istilah, maupun kalau di sini ada mantra-mantra ya, mantra-mantra ataupun bahasa-bahasa di luar bahasa Indonesia sendiri saya kurang jelas. Saya mohon maaf jadinya. Oke, sekarang kita baca chapter 16, Kamar Rahasia. Sudah puluhan kali kita berada di dalam toilet itu, dan jaraknya cuma 3 bilik dari kita, kata Ron getir waktu sarapan keesokan harinya. Dan kita mestinya bisa menanyainya. Dan sekarang mencari laba-laba sudah susah, menghilang cukup lama dari pengawasan guru supaya bisa masuk ke toilet anak perempuan. Toilet anak perempuan yang letaknya persis di sebelah tempat serangan pertama terjadi akan nyaris tak mungkin. Tetapi sesuatu terjadi dalam jam pelajaran pertama mereka, transfigurasi, yang membuat kamar rahasia terlupakan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir ini. 10 menit setelah pelajaran dimulai, Profesor McGonagall memberitahu mereka ujian akan dimulai pada tanggal 1 Juni, seminggu lagi. Ujian? Tolong Seamus Finnegan. Kami masih akan ujian. Terdengar ledakan keras di belakang Harry ketika tongkat Neville Longbottom tergelincir, menyiapkan salah satu kaki mejanya. Profesor McGonagall mengembalikan keadaan meja itu dengan lambaian tongkatnya sendiri, lalu berpaling, mengerenyit kepada Seamus. Tujuan utama sekolah ini tetap dibuka pada saat seperti ini adalah agar kalian bisa menerima pendidikan, katanya tegas. Ujian, karena itu akan berlangsung seperti biasa. Dan aku percaya kalian semua tentu sudah belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun? Tak pernah terpikir oleh Harry akan ada ujian pada saat suasana kastil seperti ini. Terdengar banyak gumam memberontak di seluruh ruangan yang membuat Profesor McGonagall mengerengit semakin galak. Instruksi Profesor Dumbledore adalah menjaga sekolah agar tetap berlangsung senormal mungkin, katanya. Dan itu tak perlu kutunjukkan. Berarti mencari tahu berapa banyak yang kalian sudah pelajari tahun ini. Harry menunduk memandang sepasang kelinci putih yang seharusnya diubah menjadi sandal. Apa yang sudah dipelajarinya tahun ini? Rasanya dia tak bisa memikirkan sesuatu yang bisa berguna dalam ujian. Tampang Ron seolah dia baru saja diberitahu dirinya harus tinggal seumur hidup di hutan terlarang. Bisakah kau bayangkan aku ujian dengan ini? Dia bertanya kepada Harry, mengangkat tongkatnya yang baru saja bersiul keras. 3 hari sebelum ujian hari pertama, Profesor McGonagall menyampaikan pengumuman lain seperti waktu sarapan. Ada berita baik, katanya. Dan aula besar, alih-alih menjadi sunyi, malah meledak ribut sekali. Dumbledore akan kembali. Beberapa anak berteriak senang. Pewaris Slytherin sudah berhasil ditangkap, pekik seorang anak perempuan di meja Ravenclaw. Pertandingan Quidditch akan diadakan lagi, teriak Wood penuh semangat. Ketika hiruk pikuk sudah reda, Profesor McGonagall berkata, Profesor Sport telah memberitahuku bahwa mandrake-mandrake sudah siap dipotong. Akhirnya, malam ini kita akan bisa menghidupkan kembali anak-anak yang sudah dibuat membatu. Tak perlu kuingatkan kepada kalian bahwa salah satu dari mereka mungkin bisa memberitahu kita siapa atau apa yang menyerang mereka. Aku berharap tahun mengerikan ini akan berakhir dengan kita menangkap si pelaku. Anak-anak bersorak riuh rendah. Harry memandang ke meja Slytherin dan sama sekali tak heran melihat Draco Malfoy tak ikut bersorak. Tetapi Ron kelihatan lebih riang daripada beberapa hari belakangan ini. Kalau begitu, kita tak perlu lagi menanyai Medri, katanya kepada Harry. Hermione mungkin punya semua jawabannya kalau mereka membangunkannya. Hati-hati saja, dia akan sewot sekali kalau tahu 3 hari lagi kita ujian. Dia belum belajar. Mungkin baginya lebih baik jika dia dibiarkan membatu sampai selesai ujian. Saat itu, Ginny Weasley datang dan duduk di sebelah Ron. Dia kelihatan tegang dan gugup, dan Harry memperhatikan tangannya saling remas di atas pangkuannya. Ada apa? Tanya Ron. Mengambil bubur lagi.
Ginny tidak mengatakan apa-apa, tetapi memandang sekeliling meja Gryffindor. Wajahnya menampakkan ketakutan, mengingatkan Harry akan seseorang, meskipun dia tidak bisa ingat siapa. Bilang saja, kata Ron, memandang adiknya. Harry mendadak sadar Ginny seperti siapa. Dia mengayun-ngayun ke depan dan belakang sedikit di kursinya, seperti Dobby ketika dia menyampaikan informasi terlarang. Aku harus memberitahu kalian, Ginny, komat Kamit berhati-hati tidak memandang Harry. Apa itu? Tanya Harry. Ginny kelihatan seakan tak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Apa? Tanya Ron. Ginny membuka mulutnya, tapi tak ada suara yang keluar. Harry mencondongkan tubuh ke depan dan berkata pelan, sehingga hanya Ginny dan Ron yang bisa mendengarkannya. Apakah sesuatu tentang kamar rahasia? Apakah kau melihat sesuatu? Orang yang bersikap aneh? Ginny menarik napas dalam-dalam dan tepat saat itu Percy Weasley muncul, kelihatan lelah dan pucat. Kalau kau sudah selesai sarapan, aku akan duduk di sini. Ginny, aku lapar sekali. Aku baru saja bebas dari tugas patroli. Ginny melompat seakan kursinya disetrum listrik. Sekilas melempar pandangan ketakutan kepada Percy. Lalu dia pergi. Percy duduk dan menyambar cangkir dari tengah meja. Percy! Tegur Ron marah. Dia baru saja mau memberitahu kami tentang sesuatu yang penting. Baru setengah jalan meneguk tehnya, Percy tersedak. Soal apa? Tanyanya terbatuk-batuk. Aku bertanya kalau dia melihat sesuatu yang aneh dan dia baru akan berkata, oh itu tak ada hubungannya dengan kamar rahasia, kata Percy segera. Bagaimana kau tahu? Tanya Ron. Alisnya terangkat. Ya, kalau kau mau tahu, Ginny berpapasan denganku kemarin waktu aku ya, tak usah aku katakan deh. Yang jelas dia melihatku melakukan sesuatu dan aku memintanya agar tidak menceritakan kepada orang lain. Kukira dia akan menepati janjinya. Bukan apa-apa sebetulnya. Hanya saja aku lebih suka. Belum pernah Harry melihat Percy salah tingkah seperti ini. Apa yang kau lakukan, Percy? Tanya Ron menyengit. Ayo, beritahu kami tidak akan tertawa. Percy tidak ikut tersenyum. Tolong ambilkan roti kadet, Harry. Aku lapar sekali. Harry tahu seluruh misteri mungkin bisa dipecahkan besok tanpa bantuan mereka. Tetapi tidak akan melewatkan kesempatan berbicara dengan Medley dan betapa senangnya dia ketika ternyata kesempatan itu datang. Menjelang tengah hari, ketika mereka sedang diantar ke kelas sejarah sihir oleh Gilderoy Lockhart yang sudah sering meyakinkan mereka bahwa semua bahaya telah lewat, tapi ternyata dia keliru. Sekarang yakin sepenuhnya bahwa tak ada gunanya mengantar mereka melewati koridor-koridor. Rambutnya tidak selicin biasanya, rupanya dia berjaga hampir semalaman, berpatroli di lantai 4. Catat kata-kataku, katanya, mengantar mereka membelok di sudut. Kata-kata pertama yang akan keluar dari mulut anak-anaknya membantu itu pastilah Hagrid lah pelakunya. Terus terang saja, aku heran Profesor McGonagall menganggap semua itu tindakan pengamanan. Pengamanan ini perlu. Saya setuju, Sir, kata Harry, membuat Ron menjatuhkan buku-bukunya saking kagetnya. Terima kasih, Harry, kata Lockhart anggun. Sementara mereka menunggu deretan panjang anak-anak Hufflepuff lewat. Maksudku, kami para guru sudah punya banyak cukup tugas. Dan sekarang kami masih harus mengantarkan murid-murid dari kelas ke kelas dan berjaga sepanjang malam. Betul, kata Ron yang sudah paham. Kenapa Anda tidak meninggalkan kami di sini saja, Sir? Kan cuma tinggal lewat satu koridor lagi. Kau tahu Weasley, kurasa sebaiknya begitu, kata Lockhart. Aku benar-benar harus pergi dan menyiapkan pelajaran untuk kelasku yang berikutnya. Dan Lockhart segera pergi. Menyiapkan pelajaran, Ron mencemooh di belakangnya. Paling-paling pergi untuk menggulung rambutnya. Mereka membiarkan anak-anak Gryffindor lain berjalan mendahului mereka, lalu menyelip ke lorong samping dan bergegas ke toilet Metri Merana. Tetapi ketika mereka sedang saling memberi selamat untuk rencana brilian mereka, Potter, Weasley, sedang apa kalian? Profesor McGonagall yang menegur mereka dan bibirnya membentuk garis super tipis. Ron tergagap. Kami mau pergi melihat Hermione, sambung Harry. Baik Ron maupun Profesor McGonagall menatapnya. Kami sudah lama tidak melihatnya, Profesor. Harry melanjutkan buru-buru menginjak kaki Ron. Dan kami pikir kami akan menyelinap ke rumah sakit dan memberitahu dia mandrakanya sudah hampir siap dan rupanya
Mungkin supaya dia tidak cemas. Profesor McGonagall masih menatapnya, dan sejenak Harry mengira dia akan meledak marah. Tetapi ketika dia berbicara, suaranya parau aneh. Tentu saja, katanya. Dan Harry terheran-heran melihat air mata berkilauan menggenangi matanya yang menyerupai manik-manik. Tentu saja, aku sadar semua ini paling berat untuk teman-teman mereka yang sudah... Aku mengerti, ya, Potter. Tentu saja, kalian boleh menengok Miss Granger. Aku akan memberitahu Profesor Binns kemana kalian pergi. Katakan kepada Madame Pomfrey, aku sudah memberikan izinku. Harry dan Ron pergi, nyaris tak mempercayai bahwa mereka lolos dari detensi. Ketika berbelok di sudut, sayup-sayup mereka mendengar Profesor McGonagall membuang ingus. Itu, kata Ron sungguh-sungguh, adalah cerita yang paling bagus yang pernah kau buat. Mereka tak punya pilihan lain sekarang selain pergi ke rumah sakit dan memberitahu Madame Pomfrey bahwa mereka sudah mendapat izin Profesor McGonagall untuk menengok Hermione. Madame Pomfrey mengizinkan mereka masuk, tetapi dengan enggan. Tak ada gunanya bicara dengan orang-orang yang membatu, katanya. Dan mereka harus mengakuinya dia benar. Ketika mereka sudah duduk di sebelah tempat tidur Hermione, jelas Hermione sama sekali tidak sadar dia kedatangan tamu dan memberitahunya agar jangan cemas sama saja dengan berbicara kepada lemari di sebelah tempat tidurnya. Kira-kira dia melihat penyerangannya tidak ya? Kata Ron memandang sedih wajah Hermione yang kaku. Karena kalau dia mengendap-endap dari belakang mereka, tak seorang pun akan tahu. Tetapi Harry tidak memandang wajah Hermione. Dia lebih tertarik kepada tangannya. Tangannya terkepal, tergeletak di atas selimut, dan ketika membungkuk mendekat, Harry melihat secari kertas teremas di dalam genggamannya. Setelah yakin Madame Pomfrey tak ada di dekat-dekat situ, dia menunjukkan kertas itu kepada Ron. Coba keluarkan, bisik Ron, menggeser kursinya supaya Harry terhalang dari pandangan Madame Pomfrey. Bukan pekerjaan gampang, tangan Hermione mencengkram kertas itu erat sekali, sehingga Harry yakin kertas itu akan robek. Sementara Ron terjaga, dia menarik dan memiring, dan akhirnya setelah 10 menit yang tegang, kertasnya akhirnya lepas. Ternyata itu halaman yang dirobek dari buku perpustakaan yang sudah sangat tua. Harry meratakannya dengan bergairah, dan Ron membungkuk lebih dekat untuk membacanya. Dari banyak binatang dan monster menyeramkan, ya, tulisan dalam kertas itu adalah, dari banyak binatang dan monster menyeramkan yang menjelajahi negeri kita, tak ada yang lebih menakjubkan ataupun lebih mematikan dari Balisik, yang juga dikenal sebagai Raja Ular. Ular ini yang bisa mencapai ukuran raksasa dan hidup sampai ratusan tahun, ditetaskan dari telur ayam yang dirami oleh katak. Cara Basilisk membunuh sangat luar biasa, karena selain taringnya yang mematikan dan berbisa, Basilisk mempunyai pandangan maut dan semua yang terkena sorotan matanya akan langsung mati. Laba-laba melarikan diri dari Basilisk, karena Basilisk adalah musuhnya yang paling ganas, dan Basilisk sendiri hanya menghindari kokok ayam jantan yang bisa berakibat fatal untuknya. Aneh. Dan di bawahnya tertulis satu kata dalam tulisan tangan yang dikenali Harry sebagai tulisan Hermione. Pipa. Harry merasa seakan ada yang menyalakan lampu dalam otaknya. Ron, katanya menahan napas. Ini dia. Ini jawabannya. Monster yang di dalam kamar rahasia itu adalah Basilisk, ular raksasa. Itulah sebabnya aku selama itu bisa mendengarkan suara di mana-mana sementara tak ada satu orang lain pun yang mendengarkannya. Itu karena aku mengerti Parseltongue. Harry memandang tempat tidur di sekitarnya. Basilisk membunuh orang dengan cara memandangnya, tapi tak seorang pun meninggal karena tak seorang pun menatap matanya secara langsung. Colin melihatnya lewat kameranya. Si Basilisk membakar seluruh filmnya, tetapi Colin hanya membatu. Justin pastilah melihat Basilisk itu menembus Nick si kepalanya harus putus. Nick yang menerima sorotan matanya sepenuhnya, tetapi dia kan tidak bisa mati lagi. Dan Hermione dan Perfect Ravenclaw yang ditemukan dengan sebuah cermin di sebelah mereka. Hermione baru saja menyadari monsternya ada Basilisk. Aku berani taruhan apa saja. Dia memperingatkan semua orang pertama yang dijumpainya agar melihat-lihat semua sudut cerminnya terlebih dahulu. Dan gadis itu mengeluarkan cerminnya, dan mulut Ron ternganga. Dan Mrs. Norris? Tanya tak sabar.
Harry berpikir keras membayangkan pemandangan pada malam Halloween. Air, katanya lama-lama. Air yang meluap dari toilet Mercury merana. Mrs. Norris pastilah cuma melihat bayangannya. Harry membaca lagi kertas di tangannya. Dengan bersemangat, semakin dibaca tulisan itu semakin masuk akal. Kokok ayam jantan bisa berakibat fatal untuknya. Dia membaca keras-keras. Ayam-ayam jantan Hagrid dibunuhi. Si pewaris Slytherin tidak menginginkannya ada ayam jantan di sekitar kastil. Begitu kamar rahasia sudah dibuka. Laba-laba melarikan diri darinya. Semuanya cocok. Tetapi bagaimana cara Basilisk berkeliaran di kastil? Tanya Ron. Ular besar menakutkan. Pasti ada yang melihat. Harry menunjukkan kata yang telah ditulis oleh Hermione di bagian bawah halaman itu. Pipa. Katanya pipa. Ron, ular itu menggunakan pipa air. Aku selama ini mendengar suara-suara itu di dalam dinding. Ron mendadak mencekrap tangan Harry. Jalan masuk ke kamar rahasia, katanya serak. Bagaimana kalau jalan masuknya toilet? Bagaimana kalau jalan masuknya dalam toilet Mercury merana? Kata Harry. Mereka dipenuhi ketegangan. Nyaris tak percaya. Ini berarti, kata Harry, aku bukan satu-satunya persemut di sekolah. Pewaris Slytherin juga. Begitulah cara mereka mengontrol Basilisk. Apa yang akan kita lakukan? Kata Ron yang matanya berkilat-kilat. Kita langsung ke Profesor McGonagall. Kita ke ruang guru saja, kata Harry melompat bangun. Dia akan ke sana 10 menit lagi. Sudah hampir istirahat, mereka berlari turun. Tak ingin ditemukan berlama-lama di koridor yang lain. Mereka langsung ke ruang guru yang kosong. Ruang itu besar, berdinding papan, penuh dengan kursi-kursi kayu gelap. Harry dan Ron berjalan mondar-mandir, terlalu tegang untuk duduk. Tetapi bel istirahat tak pernah berdering. Sebagai gantinya, menggema di seluruh koridor terdengar suara McGonagall dikeraskan secara sihir. Semua murid diminta kembali ke asrama masing-masing. Semua guru diminta kembali ke ruang guru segera. Harry berpaling memandang Ron. Bukan karena ada serangan lagi, kan? Tidak sekarang. Apa yang kita akan lakukan, kata Ron, ketakutan. Kembali ke asrama? Tidak, kata Harry memandang berkeliling. Ada lemari pakaian jelek di sebelah kirinya, penuh berisi mantel-mantel para guru. Di dalam sini. Kita dengar apa ada. Ada apa? Kemudian kita bisa memberitahu mereka apa yang telah kita ketahui. Mereka bersembunyi di dalam lemari, mendengar gemuruh ratusan orang bergerak di atas lantai. Dan pintu ruang guru berdebam terbuka. Dari antara lipatan-lipatan mantel yang berbau lembab, mereka melihat guru-guru memasuki ruangan. Beberapa di antara mereka tampak bingung, yang lain sangat ketakutan. Kemudian Profesor McGonagall tiba. Sudah terjadi, katanya kepada ruang guru yang sunyi. Ada anak yang dibawa oleh si monster ke dalam kamar rahasia. Profesor Flitwick memekik. Profesor Spout menekap mulutnya. Snape mencekram punggung kursi erat-erat dan bertanya. Bagaimana kau bisa yakin? Pewaris Slytherin, kata Profesor McGonagall yang pucat pasi. Meninggalkan pesan lain tepat di bawah pesan pertama. Kerangkanya akan tergeletak di kamar rahasia selamanya. Air mata Profesor Flitwick bercucuran. Siapa? Tanya Madam Hook. Yang karena lututnya lemas, dia sudah terenyak di kursi. Murid yang mana? Ginny Weasley, kata Profesor McGonagall. Harry merasakan sorot mata Ron tanpa suara ke dasar lemari. Kita terpaksa harus memulangkan semua murid besok pagi, kata Profesor McGonagall. Habislah riwayat Hogwarts. Dumbledore selalu berkata. Pintu ruang guru terbuka lagi. Sesaat Harry yakin Dumbledore yang datang. Tapi ternyata Lockhart. Wajahnya berseri-seri. Maaf, aku ketiduran. Aku sudah ketinggalan apa nih? Tampaknya dia tidak menyadari bahwa guru-guru yang lain memandangnya dengan tatapan yang mirip sekali dengan kebencian. Snape melangkah maju. Orang yang tepat, katanya. Orang yang sangat tepat. Ada anak perempuan yang baru saja ditangkap monster Lockhart, dibawa ke kamar rahasia. Lagi. Saatmu telah tiba akhirnya. Lockhart memucat. Betul, Gilderoy, Profesor Spout ikut berbicara. Bukankah kau baru bilang semalam bahwa kau sudah lama tahu di mana jalan masuk ke kamar rahasia? Aku, ya, ujar Lockhart kegelagapan. Ya, bukankah kau bilang padaku, kau yakin? Kau tahu apa yang ada di dalam kamar itu, Prof, ujar Profesor Flitwick. Masa? Aku tidak ingat.
Aku jelas ingat betul kau bilang kau menyesal tidak menangani si monster sebelum Hagrid ditangkap, kata Snape. Bukankah kau bilang semua kejadian itu ditangani dengan ceroboh dan awal kau harusnya diberi kebebasan penuh dari awal. Lockhart memandang bergantian kolega-koleganya yang berwajah membatu. Aku benar-benar belum pernah. Kalian mungkin salah paham. Kami menyerahkan kepadamu kalau begitu, Gilderoy, kata Profesor McGonagall. Malam ini waktu yang ideal sekali untuk bertindak. Kami akan memastikan semua orang tidak akan mengganggumu. Kau akan bisa menangani si monster sendirian. Kebebasan penuh akhirnya kau dapatkan. Lockhart memandang putus asa ke sekeliling ruangan. Tapi tak seorang pun menolongnya. Dia sama sekali tidak kelihatan tampan lagi, bibirnya gemetar. Dan dengan absennya senyum pamer giginya yang biasa, dagunya kelihatan lemah dan ditumbuhi jenggot serabutan. Baiklah, katanya. Aku akan ke kantorku dulu, bersiap-siap. Dan dia meninggalkan ruangan. Baik, kata Profesor McGonagall. Yang lubang hidungnya mekar, kita bebas dari gangguannya. Kepala-kepala asrama harus memberitahu murid-murid mereka apa yang telah terjadi. Sampaikan kepada mereka Hogwarts Express akan membawa mereka pulang besok pagi-pagi. Guru-guru yang lain, tolong cek dan pastikan tak ada anak yang masih tertinggal di luar asrama mereka. Para guru bangkit dan keluar satu demi satu. Hari itu mungkin hari terburuk dalam kehidupan Harry. Dia, Ron, Fred, dan George duduk bersama di sudut ruang rekreasi Gryffindor. Tak sanggup berkata apa-apa, Percy tidak ada di sana. Dia pergi mengirim burung hantu kepada Mr. dan Mrs. Weasley, kemudian mengurung dirinya di kamar. Belum pernah sore hari berjalan selambat ini. Juga belum pernah menara Gryffindor sepenuh ini. Tetapi begitu sunyi. Menjelang terbenamnya matahari, Fred dan George pergi tidur. Tak sanggup lagi untuk terus duduk di sana. Ginny tahu sesuatu, Harry, kata Ron. Bicara untuk pertama kalinya sejak mereka memasuki lemari pakaian di ruang guru. Itulah sebabnya dia ditangkap. Sama sekali bukan soal sepele tentang Percy. Dia tahu tentang kamar rahasia. Itulah sebabnya Ron mengusapkan matanya dengan kalut. Maksudku, dia berdarah murni. Tak mungkin ada alasan lain. Harry bisa melihat matahari yang sedang terbenam merah darah di bawah batas cakrawala. Belum pernah dia merasa sesedih dan seputus asa ini. Kalau saja ada sesuatu yang bisa dilakukannya, apa saja? Harry, kata Ron, menurutmu, apakah ada sedikit saja kemungkinan dia belum? Kau tahu? Harry tak tahu harus mengatakan apa. Dia tak bisa membayangkan kemungkinan Ginny masih hidup. Tahu tidak, kata Ron. Kurasa kita harus menemui Lockhart. Beritahu dia apa yang kita ketahui. Dia akan mencoba memasuki kamar rahasia. Kita bisa memberitahu dia di mana kamar itu menurut dugaan kita dan memberitahu dia Basilixa yang ada di dalamnya. Karena Harry tak bisa memikirkan hal lain yang bisa dilakukan dan karena dia ingin melakukan sesuatu, dia setuju. Anak-anak Gryffindor di sekeliling mereka begitu sedih dan kasihan kepada Weasley bersaudara sehingga tak seorang pun dari mereka berusaha mencegah ketika mereka bangkit dan menyeberangi ruangan dan keluar lewat lubang lukisan. Kegelapan sedang turun ketika mereka berjalan menuju koridor kantor Lockhart. Kedengarannya sedang banyak kesibukan berlangsung di dalam. Mereka bisa mendengarkan bunyi bergeser, bergepak debu, dan langkah-langkah kaki yang bergegas. Harry mengetuk pintu dan mendadak di dalam sunyi. Kemudian pintu terkuak sedikit sekali dan mereka melihat sebelah mata Lockhart mengintip. Oh, Mr. Potter, Mr. Weasley, katanya, menguak pintu sedikit lebih lebar. Aku sedang agak sibuk. Kalau kalian bisa cepat, Profesor. Kami punya informasi untuk Anda, kata Harry. Kami rasa kami akan membantu Anda. Ya, ini tidak terlalu. Si wajah Lockhart yang tampak oleh mereka kelihatan sangat salah tingkah. Maksudku, ya, baiklah. Dia membuka pintu dan mereka masuk. Kantornya sudah hampir kosong. 2 koper besar terbuka di lantai. Jubah-jubah hijau kemala ungu, biru tua, dilipat buru-buru dan ditumpuk dalam salah satu koper. Buku-buku campur aduk berantakan di koper satunya.
Foto-foto yang sebelumnya memenuhi dinding kini dijejalkan dalam kardus di atas meja. "Anda mau pergi?" tanya Harry. "Ah, iya, ya," kata Lockhart sambil menarik lepas poster dirinya yang sebesar badannya dari balik pintu dan mulai menggulungnya. "Panggilan penting, tak bisa dihindari. Aku harus pergi." "Bagaimana dengan adik saya?" tanya Ron tertegun. "Ya, soal itu sayang sekali," kata Lockhart menghindari tatapan mereka. Ketika dia menarik laci dan mulai memindahkan isinya ke dalam tas. "Tak ada yang lebih menyesal dari aku. Anda guru pertahanan terhadap ilmu hitam," kata Harry. "Anda tidak bisa pergi sekarang. Tidak sementara ilmu hitam sedang berlangsung seru di sini." "Ya, aku harus bilang waktu aku menerima pekerjaan ini," Lockhart bergumam. Sekarang menumpuk kaos kaki di atas jubah-jubahnya. "Tak disebut-sebut di rincian tugasku. Tak kukira." "Maksud Anda melarikan diri?" tanya Harry tak percaya. "Setelah semua yang Anda tulis dalam buku Anda." "Buku bisa menyesatkan," kata Lockhart mengelak. "Anda yang menulis semua buku itu," teriak Harry. "Nak," kata Lockhart menegakkan diri dan mengernyit kepada Harry. "Gunakan akal sehatmu. Buku-bukumu tak akan selaris itu kalau orang tidak beranggapan aku mengalami peristiwa-peristiwa itu. Tak ada yang mau baca tentang penyihir pria buruk dan tua dari Armenia, meskipun dia memang menyelamatkan sebuah desa dari ancaman manusia serigala. Tampangnya jelek, tidak akan menarik dipajang di sampul depan. Cara berpakaiannya sama sekali tidak berselera, dan penyihir wanita yang mengusir Bansi Bandon berbibir sumbing. Maksudku mana menarik sih? Jadi Anda yang menerima pujian untuk begitu banyak yang dilakukan oleh orang-orang lain," kata Harry tak percaya. Harry, kata Lockhart, menggelengkan kepala tak sabar. "Tidak sesederhana itu. Perlu kerja keras. Aku harus melacak orang-orang ini, menanyai mereka bagaimana tepatnya mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Dan kemudian aku harus memantrai mereka dengan jampi memori, supaya mereka tak ingat lagi pernah melakukan itu. Kalau ada satu hal yang kubanggakan, jampi memoriku itulah. Tidak gampang, Harry. Perlu banyak waktu kerja keras. Tidak sekedar menandatangani buku dan berfoto untuk publisitas tahu. Kau ingin terkenal, kau harus siap kerja keras lama." Dia menutup keras dua kopernya dan menguncinya. "Coba kulihat," katanya. "Kurasa sudah semuanya. Ya, hanya tinggal satu." Dia menarik keluar tongkatnya dan berbalik menghadapi mereka. "Maaf sekali anak-anak, tapi aku harus memantrai kalian dengan jampi memori sekarang. Tak bisa kubiarkan kalian menyebarkan rahasiaku kemana-mana. Nanti aku tak bisa jualan buku lagi." Harry mencabut tongkatnya tepat waktu. Lockhart baru mengangkat tongkatnya ketika Harry berseru, Expelliarmus!" "Expelliarmus!" Lockhart terpental ke belakang, jatuh di atas kopernya. Tongkatnya terbang tinggi ke udara. Ron menangkapnya dan melemparnya keluar jendela. "Mestinya Profesor Snape jangan diizinkan mengajari kami mantra itu," kata Harry berang, memandang koper Lockhart ke pinggir. Lockhart memandangnya sekali lagi lemas. Harry masih mengacungkan tongkatnya kepadanya. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Lockhart lemah. "Aku tak tahu di mana kamar rahasia itu. Tak ada yang bisa kulakukan." "Anda beruntung," kata Harry, memaksa Lockhart berdiri dengan todongan tongkat. "Kami rasa kami tahu di mana kamarnya dan apa yang ada di dalamnya. Ayo berangkat." Mereka menggiring Lockhart keluar dari kantornya dan turun melewati tangga terdekat, menyusuri koridor gelap yang dindingnya tertampang pesan-pesan berkilat, menuju pintu toilet Mertli Merana. Mereka menyuruh Lockhart masuk lebih dulu. Harry senang melihatnya gemeteran. Mertli Merana sedang duduk di tangki air di bilik paling ujung. "Oh, kau," katanya ketika melihat Harry. "Kau mau apa kali ini?" "Mau tanya padamu bagaimana kau meninggal," kata Harry. Seluruh penampilan Mertli langsung berubah, seakan dia amat tersanjung ditanyai seperti ini. "Oh, sungguh mengerikan sekali," katanya senang. "Terjadi di sini, aku meninggal di dalam bilik ini. Aku masih ingat benar, sedang bersembunyi karena Olive Hornby mengolok-olok kacamataku. Pintunya terkunci dan aku sedang menangis. Dan kemudian ku dengar ada yang masuk. Dia mengatakan sesuatu yang aneh, bahasa lain. Kupikir begitu, tapi yang membuatku kaget, yang bicara anak laki-laki. Jadi ku buka pintu
dan menyuruhnya pergi meninggalkan toiletnya sendiri, menggunakan toiletnya sendiri. Dan kemudian Matrix akan menggelembung penting, wajahnya bercahaya. "Tuh, aku mati." "Bagaimana?" tanya Harry. "Entahlah," kata Matrix dengan suara rendah. "Aku cuma ingat melihat sepasang mata kuning besar. Seluruh tubuhku mendadak macet dan tiba-tiba saja aku sudah melayang-layang." Dia memandang Harry dengan pandangan menerawang. "Dan kemudian aku kembali ke sini. Soalnya aku bertekad akan menghantui Olive Hornby." "Oh," dia menyesal sekali menertawakan kacamataku. "Di mana tepatnya kau melihat mata itu?" tanya Harry. Di sekitar situ," kata Merlin menunjuk ke arah wastafel di depan biliknya. Dan Harry serta Ron bergegas ke wastafel itu. Lockhart berdiri jauh-jauh dari mereka. Wajahnya diliputi kengerian. Kelihatannya seperti wastafel biasa. Mereka memeriksanya senti demi senti, luar dan dalam, termasuk pipa di bawahnya. Dan kemudian Harry melihatnya. Ada gambar ular kecil mungil digoreskan pada sisi salah satu keran tembaga. "Keran itu tak pernah bisa dipakai," kata Matthew ceria ketika Harry berusaha memutarnya. "Harry," kata Ron, "katakan sesuatu dalam Parseltongue." Tapi Harry berpikir keras. Dia baru 2 kali berbicara Parseltongue, dan saat itu dia berhadapan dengan ular yang sebenarnya. Dan dia berkonsentrasi menatap ukiran kecil mungil itu, berusaha membayangkan itu ular sebenarnya. "Buka," katanya. Dia memandang Ron dan menggeleng. "Bukan Parseltongue," katanya. Dia kembali menatap ular itu, memaksa dirinya mempercayai ular itu hidup. Jika Harry menggerakkan kepalanya, cahaya lilin membuat ular itu seakan bergerak. "Buka," katanya. Hanya saja bukan kata itu yang didengarnya. Desis aneh meluncur dari mulutnya. Dan segera saja keran itu berkilau-kilau mengeluarkan cahaya putih menyilaukan dan berputar dan mulai berputar. Detik berikutnya wastafelnya mulai bergerak. Malah wastafel itu menghilang, meninggalkan pipa besar yang menganga terbuka cukup besar bagi orang dewasa untuk meluncur ke dalamnya. Harry mendengar Ron terpekik tertahan dan dia mendongak lagi. Harry sudah membulatkan tekad. "Aku akan turun ke sana," katanya. Dia tak bisa tidak pergi. Tidak sekarang setelah mereka menemukan jalan masuk ke kamar rahasia. Tidak ketika ada kemungkinan bahwa yang paling kecil, paling samar, paling liar sekalipun, bahwa Ginny masih hidup. "Aku juga," kata Ron. Lalu hening sejenak. "Ya, kelihatannya kalian tidak memerlukan aku," kata Lockhart. Senyumnya yang biasanya membayang. "Aku akan..." Tangannya menjangkau pegangan pintu, tetapi baik Ron maupun Harry mengacungkan tongkat mereka ke arahnya. "Anda boleh masuk duluan," gertak Ron. Dengan wajah pucat dan tanpa tongkat, Lockhart mendekati lubang. "Anak-anak," katanya, suaranya lemah. "Anak-anak, apa gunanya?" Harry menyodok punggung Lockhart dengan tongkatnya. Lockhart memasukkan kakinya ke dalam lubang. "Kurasa tidak," dia baru mau berkata, tetapi Ron mendorongnya, dan dia meluncur lenyap dari pandangan. Harry segera mengikutinya. Dia turun ke dalam pipa, kemudian melepas pegangannya. Rasanya seperti meluncur di luncuran gelap, di cinta berujung. Dia bisa melihat pipa-pipa yang bercabang ke segala arah, tetapi tak satu pun yang sebesar pipa yang diluncurinya. Pipa itu berbelit dan berbelok, melandai curam ke bawah, dan Harry tahu bahwa dia sedang terjatuh ke bawah sekolah, jauh lebih dalam dari ruang bawah tanah. Di belakangnya, dia bisa mendengarkan Ron berdebum pelan di belokan-belokan. Dan kemudian tepat ketika Harry mulai mencemaskan apa yang akan terjadi kalau dia menghantam tanah, pipanya menjadi datar dan dia meluncur dari ujungnya. Dengan bunyi gedebuk basah, dia mendarat di lantai lembab terowongan batu gelap. Terowongan itu cukup besar untuk berdiri di dalamnya. Lockhart berdiri agak jauh di depannya, berlumur lendir dan sepucat hantu. Harry minggir ketika Ron mendesing turun dari dalam pipa. "Pasti kita berkilo-kilometer jauh di bawah sekolah," kata Harry. Suaranya bergaung di terowongan gelap itu. "Di bawah danau mungkin," kata Ron menyipitkan mata, memandang ke dinding gelap yang berlendir. Ketiganya berbalik untuk memandang kegelapan di depan mereka. "Lumos," gumam Harry kepada tongkatnya. Dan tongkatnya menyala lagi. "Ayo," dia mengajak Ron dan Lockhart. Dan mereka pun berangkat. Langkah-langkah mereka bercipak keras di lantai yang basah.
Terowongan itu amat gelap sehingga mereka hanya bisa melihat jarak sangat pendek di depan mereka. Bayang-bayang mereka di tembok yang basah tampak mengerikan dalam cahaya tongkat. "Ingat," kata Harry berkata pelan. "Ketika mereka berjalan maju, hati-hati. Begitu ada gerakan, langsung tutup mata rapat-rapat." Tetapi lorong itu sesunyi kuburan dan bunyi mengejutkan yang pertama kali mereka dengar adalah derak keras ketika Ron menginjak sesuatu yang ternyata tengkorak tikus. Harry merendahkan tongkatnya untuk memeriksa lantai dan melihat lantai itu dipenuhi tulang binatang-binatang kecil. Berusaha keras tidak membayangkan bagaimana keadaan Ginny jika mereka menemukannya. Harry memimpin, menikung di belokan gelap terowongan itu. "Hanya ada sesuatu di depan sana." "Harry, ada sesuatu di depan sana," kata Ron berserak menunjukkan bahunya. Mereka terpaku memandang. Harry cuma bisa melihat garis sesuatu yang sangat besar melengkung, tergeletak tepat di depan terowongan. Benda itu tidak bergerak. "Mungkin dia tidur," kata Harry mendesah, menoleh kepada dua rekannya. Tangan Lockhart menutupi matanya rapat-rapat. Harry berpaling kembali untuk memandang benda itu. Jantungnya berdegup ketika sangat kencang, sampai sakit rasanya. Sangat perlahan matanya menyipit serapat mungkin. Mungkin asal masih bisa melihat. Harry mengendap-endap maju. Tongkatnya terangkat tinggi. Cahaya tongkat menimpa kulit raksasa. Hijau, terang, beracun, tergeletak melingkar dalam keadaan kosong di lantai depan terowongan. Makhluk yang melepaskan kulit itu paling sedikit panjangnya 6 meter. "Astaga," kata Ron lemas. Mendadak ada gerakan di belakang mereka. Lutut Gilderoy Lockhart tak kuat lagi menyangganya. "Bangun," kata Ron tajam, mengacungkan tongkatnya ke arah Lockhart. Lockhart bangkit, kemudian dia menerjang Ron, membuatnya jatuh terjengkang. Harry melompat maju, tapi terlambat. Lockhart sudah menegakkan diri, tongkat Ron di tangannya, dan senyum gigi berkilaunya kembali tertampang di wajahnya. "Petualangan berakhir di sini, anak-anak," katanya. "Aku akan membawa sepotong kulit ini ke sekolah, memberitahu mereka aku sudah terlambat menyelamatkan anak perempuan itu. Dan kalian berdua secara tragis menjadi gila melihat tubuh anak perempuan yang tercabik-cabik itu. Ucapkan selamat tinggal kepada ingatan kalian." Dia mengangkat tongkat Ron dan yang berspelotype tinggi di atas kepalanya dan berteriak, "Obliviate! Tongkat meledak dengan kekuatan bom kecil. Harry melindungi kepalanya dengan kedua tangannya dan berlari, tergelincir gulungan kulit ular, menghindari dari potongan-potongan besar langit-langit terowongan yang bergerumung runtuh. Sesaat berikutnya dia berdiri sendiri, menatap dinding kokoh karang yang rusak. "Ron," dia berteriak. "Kau tidak apa-apa, Ron?" "Aku di sini," terdengar suara samar Ron dari balik dinding reruntuhan karang. "Aku baik-baik saja, tapi si sinting ini tidak. Dia kena ledakan tongkat." Terdengar bunyi duk dan jeritan keras. "Au!" Kedengarannya Ron baru saja menendang tulang kering Lockhart. Bagaimana sekarang?" Suara Ron terdengar putus asa. "Kita tidak bisa menembusnya, perlu waktu lama sekali." Harry mendongak memandang langit-langit terowongan. Retakan besar telah bermunculan. Dia belum pernah mencoba memecahkan sesuatu yang sebesar karang-karang ini dengan sihir. Dan sekarang tampaknya bukan saat yang baik untuk mencobanya. Bagaimana kalau seluruh terowongan malah jadi runtuh? Terdengar lagi bunyi duk dan oh dari balik dinding karang. Mereka membuang-buang waktu. Ginny sudah berjam-jam berada di kamar rahasia. Harry tahu hanya ada satu hal yang bisa dilakukannya. "Tunggu di situ," teriaknya kepada Ron. "Jaga Lockhart. Aku akan jalan terus. Kalau aku tidak kembali ke dalam waktu 1 jam," kesunyian yang menyusul begitu syarat arti, "akan kucoba menggeser beberapa karang ini," kata Ron, yang kedengarannya berusaha memantapkan suaranya, "supaya kau bisa lewat nanti." "Dan Harry, sampai nanti," kata Harry, berusaha menyuntikkan rasa percaya diri ke dalam suaranya yang bergetar. Dan dia berjalan maju sendirian melewati kulit ular raksasa. Segera saja bunyi samar-samar Ron yang berusaha keras menggeser karang tak terdengar lagi. Terowongan itu berbelok dan menikung berkali-kali. Seluruh saraf di tubuh Harry menggelanyar tak nyaman. Dia ingin terowongannya berakhir, tapi
Takut apa yang akan dia ingin terowongannya berakhir, tetapi takut apa yang akan ditemukannya. Dan kemudian akhirnya dia merayap, membelok di tikungan berikutnya. Dia melihat dinding kokoh di depannya. Di dinding itu terpahat 2 ekor ular yang saling berbelit. Mata mereka dari zamrud besar berkilau. Harry mendekat. Kerongkongannya terasa sangat kering. Tak perlu membayangkan ular batu itu hidup, karena mata mereka aneh sekali, sudah tampak hidup. Harry bisa menebak apa yang harus dilakukannya. Dia berdehem dan mata zamrud itu kelihatannya berkedip. "Buka," kata Harry dengan desisan rendah. Kedua ular itu memisahkan diri ketika dinding membelah terbuka. Masing-masing bagian menggeser licin lalu lenyap. Dan Harry bergemetar dari kepala sampai kakinya, berjalan masuk. Itu akhir dari chapter 16. Di terakhir ini ada deskripsi terkait bentuk pangkal terowongan kedua kamar rahasia ya. Pangkal kamar rahasia. Pintu masuk kamar rahasia. Mungkin saya ingin baca sekali lagi ya. Segera saja bunyi samar-samar. Ron berusaha keras menggeser karang tak Segera saja bunyi samar-samar Ron yang berusaha keras menggeser karang tak terdengar lagi. Terowongan itu berbelok dan menikung berkali-kali. Seluruh saraf di tubuh Harry menggelanyar, tak nyaman. Dia ingin terowongan itu berakhir, tetapi takut apa yang akan ditemukannya. Dan kemudian akhirnya, ketika dia merayap membelok di tikungan berikutnya, dia melihat dinding kokoh di depannya. Di dinding itu terpahat 2 ekor ular yang saling membelit. Mata mereka dari zamrud besar berkilau. Harry mendekat. Kerongkongannya terasa sangat kering. Tak perlu membayangkan ular batu itu hidup, karena mata mereka aneh sekali, sudah tampak seperti hidup. Harry bisa menebak apa yang harus dilakukannya. Dia berdehem dan mata zamrud itu kelihatannya berkedip. "Buka," kata Harry dalam desisan rendah. Kedua ular itu memisahkan diri ketika dinding membelah terbuka. Masing-masing bagian menggeser licin lalu lenyap. Gemetar dari kepala sampai kaki Harry berjalan masuk terowongan yang cukup besar. Mentok ada dinding. Oke. Itu akhirnya Harry melangkah masuk ke kamar rahasia. Sampai jumpa di chapter berikutnya, sampai jumpa di lain cerita, sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih, salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum.